Selamat sore pemirsa, saat ini Indonesia tengah menghadapi beban ganda dalam permasalahan gizi. Di satu sisi terjadi gizi kurang dan di sisi sebaliknya ada pula gizi berlebih. Entah seperti apakah di Kalimantan Utara, apakah kelebihan gizi dan juga kekurangan gizi yang biasa disebut juga dengan stunting dan juga obesitas ini juga masih terjadi di Kalimantan Utara. Dan hari ini kami akan membahasnya di Kaltara Bicara bersama Ketua DPD Persatuan Ahli Gizi Indonesia untuk wilayah Kalimantan Utara, ada Mas Agus Suwandi. Apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Agus, ini tadi kita berarti harus lebih concern begitu ya, karena berdasarkan data yang saya baca begitu bahwa masih ada PR besar untuk Kalimantan Utara untuk menyelesaikan stunting dan juga obesitas yang prevalensinya, angka tingkat penyebarannya juga masih di atas dari rata-rata nasional begitu. Betul, ya. Langsung saja, jadi seperti apa sebenarnya perkembangan stunting dan obesitas di Kalimantan Utara, Mas Agus? Baik, ya, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan selamat Hari Gizi Nasional yang ke-62 yang jatuh pada besok tanggal 25 Januari pada seluruh masyarakat di Kalimantan Utara. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa Indonesia memang sedang menghadapi masalah ganda ya. Di sisi lain, di satu sisi kita sedang menghadapi masalah gizi kurang. Gizi kurang itu bisa wasting, kurus, kurang gizi, atau stunting ya, yang sedang terjadi sekarang ini. Jadi angka stunting di Indonesia itu di tahun 2021 ini sekitar 24%. Nah, di Kalimantan Utara tahun 2021 itu masih pada angka 27,5%. Itu jadi, tingkat penyebaran begitu ya? Ya, prevalensi itu tingkat penemuan kasus dibandingkan dengan jumlah sasaran yang ada gitu kan. Nah, kemudian di sisi lain kita juga menghadapi masalah gizi yang lain, yaitu kelebihan gizi. Nah, kelebihan gizi ini salah satunya adalah direfleksikan dengan obesitas gitu kan, obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, ini angkanya juga cukup besar, Mbak. Jadi di Kaltara untuk obesitas pada dewasa itu mencapai hampir 30%. Bahkan pada anak-anak juga sudah mulai meningkat. Untuk anak-anak di usia kurang dari 12 tahun ya, antara 5 sampai 12 tahun itu juga sudah mencapai sekitar 11%. Jadi hal-hal yang seperti ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita gitu. Dan ini menjadi tema besar begitu ya dari peringatan Hari Gizi Nasional yang akan jatuh pada esok hari, yaitu tanggal 25 Januari. Tapi setiap tahun kan selalu berganti ini yang menjadi sasaran dari permasalahan gizi, dan tahun ini mungkin bisa dijelaskan kepada kami begitu mengapa akhirnya pemerintah juga mencetuskan, akhirnya menggalakkan bahwa mencegah bersama obesitas dan juga stunting untuk di tahun ini, untuk di peringatan HGN ini. Baik, ya jadi tema Hari Gizi Nasional tahun 2022 ini mengangkat aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Nah, artinya masalah stunting dan obesitas ini memang perlu dilakukan upaya pencegahan secara bersama-sama. Bukan hanya di sektor kesehatan, tetapi juga di sektor-sektor lain ya. Karena stunting dan obesitas ini terkait masalah ekonomi, terkait masalah kesehatan lingkungan ya, masalah sanitasi, masalah pelayanan, masalah akses dan lain-lain. Ya, sehingga tema ini diangkat untuk menjadi bagaimana masalah stunting dan obesitas ini tadi bisa diatasi secara bersama-sama. Gitu. Karena memang tujuannya kalau stunting dan obesitas ini bisa diatasi, maka yang pasti kesejahteraan masyarakatnya akan meningkat. Begitu ya? Betul, ya. Baik. Dan mungkin publik juga ingin tahu stunting dan obesitas, karena kalau dalam pemikiran informasi di awal hanya yang diketahui hanya stunting berarti bertubuh kerdil begitu ya, sedangkan obesitas adalah bertubuh berlebihan bobotnya, berat badannya begitu. Atau mungkin dalam medisnya itu mungkin ada yang lebih gamblang lagi kah begitu, dan mengapa dua hal ini bisa terjadi begitu? Ya.
Jadi masalah stunting dan obesitas ini dua-duanya memang masalah gizi kronis, maksudnya yang berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, kalau stunting ini bisa disebut kegagalan pertumbuhan ya, gangguan pertumbuhan yang mana nanti manifestasinya itu pada berat badan, pada tinggi badan, pada tinggi badan. Nanti akan dilihat di standar yang telah ditetapkan. Tinggi badan seorang anak itu di bawah dari standar yang telah ditetapkan. Jadi kita bisa nyebut dengan istilah pendek atau sangat pendek ya dalam istilah gizi. Nah ini bahasanya dalam ilmu gizi atau dalam kesehatan itu disebut dengan stunting. Itu di usia keberapa orang tua harus bisa mengetahui anak ini ada potensi stunting atau tidak? Itu sekitar usia 2 tahun. Nah, di sekitar usia 2 tahun nanti akan kelihatan dengan usia tersebut standar tinggi badannya itu apakah sesuai atau di bawah dari standar. Oh, baik. Nah, tadi kembali lagi ke masalah obesitas. Nah, kalau obesitas itu ini juga sebenarnya merupakan gangguan atau masalah gizi gitu ya. Karena obesitas ini selain nanti pengaruhnya pada fisik ya, fisik yang kelebihan berat badan, terjadi penumpukan lemak, juga nanti akan berdampak pada banyak penyakit-penyakit penyertanya gitu kan yang bisa muncul, apakah itu hipertensi, apakah itu diabetes mellitus atau jantung. Nah, ini penyakit-penyakit yang dekat sekali atau erat kaitannya dengan obesitas. Kalau stunting juga pasti ada jangka panjangnya, juga pasti berdampak. Betul. Stunting ini selain dari penampakan fisiknya ya yang di bawah rata-rata, ini juga disinyalir melalui penelitian itu dampak dari stunting ke depannya beberapa tahun kemudian itu akan mudah menderita penyakit degeneratif juga. Ya, seperti ya obesitas juga mungkin, karena orang yang pendek itu akan cenderung lebih cepat terjadi obesitas. Kemudian hipertensi juga, jantung. Nah, ini penyakit-penyakit juga yang nanti dikhawatirkan akan muncul jika stunting ini akan semakin meningkat gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk kemampuan berpikir gitu, stunting apakah juga berpengaruh atau bagaimana? Betul sekali. Jadi stunting juga erat kaitannya dengan masalah perkembangan otak. Perkembangan otak dan kognitif. Jadi biasanya anak-anak yang stunting memang itu disertai juga dengan penurunan perkembangan otak dan perkembangan dari kognitifnya gitu. Baik. Apa sih yang harusnya dilakukan begitu oleh keluarga? Mungkin seorang ibu begitu yang di dalam keluarga menjadi salah satu aktor penting dalam menjaga gizi begitu ya. Apa yang harus dilakukan agar stunting dan juga obesitas ini bisa sama-sama dicegah begitu, Mas? Baik. Jadi permasalahan gizi ini memang tidak bisa kita atasi hanya pada satu titik ya. Misalnya hanya pada anak balitanya saja atau pada orang dewasanya saja. Tetapi kita lihat riwayatnya. Nah, riwayatnya. Jadi dalam satu siklus kehidupan anak ini lahir tentunya diawali dengan kehamilan seorang ibu. Nah, kehamilan seorang ibu juga apakah itu berkualitas dengan baik itu juga nanti ditentukan oleh tingkat kesehatan atau gizi ibu. Tentunya mungkin sebelum menikah atau saat masa remaja. Nah, ini yang jadi kita melakukan intervensinya itu nanti pada titik awal. Ya, mungkin untuk mencegah stunting kita perbaiki dulu gizi remajanya. Tidak diupayakan untuk remaja-remaja yang anemia itu bisa teratasi. Kemudian remaja-remaja yang kekurangan energi kronik itu juga bisa diatasi. Sehingga nanti ketika dia siap menjadi seorang ibu, itu seorang ibu yang sehat. Kemudian ketika nanti hamil, itu kehamilannya juga sehat dan mengandung bayi yang sehat. Nah, setelah itu nanti ketika melahirkan bayi yang kondisinya sehat, gizinya baik, tidak BBLR, kemudian perkembangan kognitifnya, perkembangan otaknya juga bagus. Nah, jadi pada titik-titik ini kita harus melakukan intervensi sehingga tidak ada keterlambatan. Kalau itu intervensinya dilakukan mungkin setelah di atas 2 tahun atau bahkan setelah dewasa, ini udah terlambat gitu kan. Sama dengan obesitas sebenarnya juga perbaikan pola perilaku pemberian gizinya itu harus dilakukan sedini mungkin. Nah,
agar tidak terlambat untuk mengatasinya gitu. Tapi bagaimana jika misalnya tadi itu sudah terlambat, kemudian pada saat kehamilan si ibu merasa gizinya, asupan gizinya sudah tercukupi semua kok, ketika pas sudah setahun, 2 tahun baru menyadari, itu bagaimana akhirnya? Harus diapakan? Stunting ataupun juga mungkin yang obesitas? Karena juga mungkin yang obesitas juga terjadi pada orang dewasa dan anak-anak ya, begitu? Ya, memang tidak ada kata terlambat sih sebenarnya gitu ya dalam melakukan intervensi gizi. Di titik manapun kita bisa melakukan intervensi, apakah itu pada balita, atau pada anak-anak, atau pada remaja, tadi atau pada dewasa. Jadi ada memang upaya-upaya intervensi yang bisa kita lakukan. Ya. Misalnya tadi pada anak sekolah, misalnya anak sekolah yang sudah terlanjur stunting, ya kita tetap bisa perbaiki gizinya ya dengan melakukan pola pemberian makan yang baik, kemudian mengurangi jajan-jajan yang tidak yang bernilai gizi rendah gitu kan, kemudian juga ya memperbaiki perilaku makannya gitu. Demikian juga pada remaja, ya misalnya remaja yang udah terlanjur obesitas gitu kan. Nah ini kan kita perlu arahkan gitu kan. Kita perlu arahkan bagaimana pola makan yang baik, yang sesuai sehingga ya bisa mengatasi masalah obesitas ini gitu. Jadi kan yang saat ini sedang dipikirkan itu kan adalah bagaimana makan kenyang, bukan lagi memikirkan gizi, apalagi untuk anak-anak begitu ya Mas ya. Itu yang berarti menjadi konsentrasi besar dari seluruh keluarga di Kalimantan Utara begitu, termasuk juga dari Persagi ya. Untuk bisa mengedukasi kepada masyarakat jajanan, makanan tidak hanya kenyang saja tapi harus dipikirkan juga nilai gizinya begitu ya. Betul ya, ini yang menjadi memang tugas kami juga di Persatuan Ahli Gizi, juga teman-teman di layanan kesehatan untuk mengarahkan ini gitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa perbincangan kita mengenai aksi bersama cegah stunting dan obesitas dalam rangka perayaan peringatan Hari Gizi Nasional tahun 2022. Jadi tetaplah bersama kami, saat lagi kami akan segera kembali. Ode 2 posisi. Siap, Ode 1. Ode 2 di posisi. Ganti. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. RT. Orangnya di pagar. Berjuang Isomar, tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Yeay! Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Kaltara Bicara dan masih bersama kami pula di sini ada Ketua DPD Persatuan Ahli Gizi Indonesia untuk wilayah Kalimantan Utara, ada Mas Agus Wandi. Jadi tadi sudah dikatakan dengan Mas Agus secara gamblang bahwa masyarakat harus tahu benar begitu ya apa yang dikonsumsinya begitu, karena yang dikonsumsi tidak hanya tidak hanya membuat kenyang saja, tapi harus memiliki nilai gizi yang cukup untuk kebutuhan dirinya. Apalagi ini untuk yang perempuan, untuk wanita, karena
jangka panjangnya adalah nantinya akan hamil, kemudian memiliki anak begitu ya. Tapi kalau itu tadi tentang stunting, bagaimana dengan obesitas? Karena obesitas ya apa ya, maksudnya ya agak susah juga gitu ya untuk mengurangi atau mungkin mencegah begitu, karena makanan-makanan kita sekarang sudah banyak zat kimia dan sebagainya. Silakan Mas Agus. Iya. Ya, dalam pengaturan pola gizi, kalau dalam istilah gizi itu ada yang namanya pola gizi seimbang. Pola gizi seimbang itu konsumsi sesuai dengan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, itulah yang kita konsumsi. Nah, kebanyakan kan memang kita mengkonsumsi memang yang tidak sesuai dengan kebutuhan, gitu kan. Entah itu kurang atau berlebih. Nah, kalau nanti kurang dalam jangka panjang, ya nanti akan terjadi kekurangan gizi. Dampaknya bisa kurus, bisa stunting. Nah, kalau itu nanti berlebih dalam jangka panjang, itu ya akan terjadi kelebihan gizi. Salah satunya dengan terjadi obesitas. Nah, bagaimana pengaturan pola makannya atau pola gizinya? Ya kembali tadi kita mempelajari pola makan gizi seimbang. Ya misalnya di gizi itu kan ada sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, kemudian vitamin dan mineral. Ya ada 5 ini kan, ditambah air gitu kan. Nah jadi untuk 5 ini itu ada ukurannya sebenarnya. Ada ukurannya berapa kita harus mengkonsumsi sumber karbohidrat, berapa kita harus mengkonsumsi lemak, protein, vitamin dan mineral. Dan semua itu adanya di semua bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi bagi orang yang obesitas misalnya, obesitas ini kan cenderung kelebihan energi. Nah, energi itu penyumbang terbesarnya apa? Ya, penyumbang terbesarnya itu adalah dari lemak dan gula. Nah, berarti untuk mengurangi energinya, kita harus mengurangi lemak, konsumsi lemak dan konsumsi gula gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Tidak langsung ekstrim begitu. Kita misalnya tidak mau makan ini, tidak mau makan ini, bukan seperti itu. Tetapi mungkin mengubah sumber karbohidratnya yang selama ini mungkin tinggi kalori, kita gantikan dengan yang kalorinya lebih rendah. Yang tinggi kalori itu yang seperti apa? Salah satunya nasi juga tinggi kalori. Bisa mungkin digantikan dengan umbi-umbian atau yang lain, jagung yang mungkin kalorinya lebih rendah. Ini bagi mereka yang mau diet misalnya gitu ya. Nah kemudian mengurangi lemak bagaimana? Misalnya yang selama ini kita sering mengolahnya dengan goreng gitu kan, dengan goreng-gorengan, kita ganti mungkin dengan rebus, dengan steam gitu kan, seperti itu. Nah ini kan otomatis nanti kadar lemaknya akan berkurang. Nah, kalau ini kita lakukan sehari-hari, nanti secara kumulatif setiap harinya energi kita akan semakin berkurang. Jadi tidak harus ekstrim langsung diet menghilangkan jadwal makan, misalnya hanya makan nanti 1 kali sehari, bisa kaget nanti pada kaget dirinya. ya, tubuh kita nanti juga perlu energi cadangan di dalam tubuh. Ini yang sering salah gitu kan, seperti itu. Di samping meningkatkan konsumsi serat ya yang lebih banyak dan lebih banyak aktivitas fisik gitu kan. Olahraga begitu olahraga ya, yang harus rutin secara teratur minimal 3 sampai 5 kali seminggu dengan durasi 30 menit minimal gitu kan. Itu yang indikator dari obesitas sendiri itu apakah mungkin di usia sekian berat badan tidak boleh lebih dari sekian atau seperti apa? Nah, ini bedanya kalau pada anak-anak sampai 5 tahun, balita itu memang ada standarnya. Ada standar pada usia sekian, berat badan sekian. Tapi kalau udah pada dewasa? Itu bukan. Dewasa itu ada pengukurannya sendiri. Pengukurannya itu dengan indeks massa tubuh namanya, Mbak. Indeks massa tubuh ini kita melihat kesesuaian antara berat badan dengan tinggi badan. Nah, jadi otomatis harus ditimbang nih berat badan. Nanti berat badan ditimbang, kemudian kita lihat misalnya 60 kg misalnya gitu ya. Nah, nanti tingginya juga harus diukur. Misalnya tingginya 160 gitu kan. Nah, nanti ada rumusnya itu. Rumusnya 60 kg, 60 dibagi 1,6 dikalikan lagi di bawahnya itu 1,6. Nah, itu nanti dapat angka indeks massa tubuh namanya IMT. Mungkin udah pernah dengar ya. IMT. Nah, IMT itu nanti dilihat di standarnya. Ketika IMT itu udah lebih dari 25, nah ini udah tanda-tanda adanya berat badan berlebih gitu kan. Tapi belum pada obesitas yang berat. Obesitas yang berat nanti ketika IMT-nya itu udah melewati 27.
bahkan sampai 30. Nah, ini mungkin dengan cara itu yang lebih gampang gitu. Karena selama ini kita kalau tahu obesitas timbang aja atau mengukurnya dari aduh bajunya kekecilan kayaknya ya. Ya, apalagi kalau emak-emak gitu ya. Iya, selalu mikirnya seperti itu kan, padahal ada yang lebih tepat itu diukur tadi dengan rumus sederhana saja sebenarnya khusus ya. Berat badan per perhitungan. tinggi badan kuadrat gitu kan. Baik. Jadi tadi mengenai obesitas dan juga stunting yang harus benar-benar kita perhatikan sejak dini, paling tidak seperti itu ya, untuk kelangsungan hidup kita dan juga kesejahteraan hidup yang lebih baik. Tapi sejauh ini upaya apa sih yang sudah dilakukan oleh Persagi begitu dalam mensosialisasikan atau mengedukasi kepada masyarakat betapa pentingnya nilai gizi yang masuk dalam tubuh kita, jadi tidak hanya sekedar kenyang saja yang apa yang kita konsumsi itu. Iya. Di Kalimantan Utara seperti apa? Baik, iya. Jadi Persagi ini menaungi para ahli gizi, ya. Ahli gizi yang memang atau nutrisionis gitu dalam istilah kegiziannya. Kita punya ahli gizi ini di Kaltara itu sudah 115 anggota kami tersebar mulai dari Dinkes Kesehatan Provinsi, kabupaten kota, kemudian rumah sakit dan puskesmas, bahkan ada yang bekerja di swasta. Dan sekarang juga di Kaltara ini ada yang ditempatkan di pertanian, dinas sosial dan lain-lain. Jadi sudah semakin diperluas fungsi ahli gizi. Fungsi utamanya memang memberikan edukasi, memberikan arahan kepada masyarakat bagaimana pengaturan pola gizi yang baik ya dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga maupun di masyarakat. Karena itu memang teman-teman tidak henti-hentinya setiap hari memberikan edukasi, tentunya dengan berbagai acara, apakah dalam layanan sehari-hari. Jadi kalau dalam layanan sehari-hari misalnya di puskesmas, rumah sakit itu ada konseling, konseling gizi, baik bagi pasien rawat jalan atau rawat inap, atau mereka turun langsung ke masyarakat, memberikan penyuluhan, ya, memberikan sosialisasi, kemudian juga turun ke komunitas-komunitas, ke organisasi. Kadang-kadang kita juga mengadakan lomba-lomba gitu ya, lomba menu beragam bergizi seimbang gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti ini yang dilakukan teman-teman kami, anggota Persagi di lapangan gitu. Apalagi Kalimantan Utara juga kaya akan sumber daya alam, dekat dengan sumber protein juga di sungai gitu ya. Nah, ini yang kita ingin mengharapkan seperti itu. Karena orang kadang berpikir gizi itu sesuatu yang mahal. Iya. Ada susu, ada keju, ada buah, daging, gitu ya. buah yang mahal-mahal. Sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar di Kaltara. Ikan, seafood, apa aja di Kaltara ini semuanya cukup banyak tersedia. Kemudian sayur-sayuran ya, sayur-sayuran yang ada di alam kita, di lingkungan kita itu semuanya gizinya tinggi-tinggi gitu kan. Jadi tidak harus membeli buah-buah yang mahal, membeli daging, membeli susu, tinggal cara mengolahnya seperti apa. Nah, ini yang diarahkan oleh teman-teman para ahli gizi ini kan, bagaimana mengolah makanan, misalnya menjadi makanan yang bergizi untuk keluarga. Gitu. Dari sepak terjang, dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Persagi, turun ke lapangan, ke komunitas, berarti juga telah mendata begitu ya. Ada beberapa daerah di 5 kabupaten kota di Kalimantan Utara yang mungkin perlu penanganan khusus karena adanya stunting dan obesitas yang yang kasusnya tinggi begitu. Apakah ada? Ya, kalau kami melihat memang di beberapa wilayah, terutama wilayah-wilayah pedesaan, ini memang terkait dengan pengetahuan gizi yang masih kurang. Jadi kejadian-kejadian masalah gizi, ya baik gizi buruk, wasting atau kurus, kemudian stunting, ini umumnya memang karena mereka tidak tahu tentang gizi itu sendiri, tidak tahu tentang cara pemanfaatan bahan-bahan yang ada di sekitar. Nah, jadi kecenderungan sih memang masalah stunting, masalah gizi buruk itu banyak terjadi di daerah pedesaan, di wilayah Kaltara ini, di wilayah-wilayah yang aksesnya sulit gitu kan. Di samping mungkin mereka sulit juga untuk mengakses layanan kesehatan, sehingga ketika sakit mungkin itu kan untuk berobatnya cukup jauh, dan ini menyebabkan status gizinya semakin memburuk gitu kan. Kalau untuk obesitas memang di mana-mana itu lebih banyak memang terjadi di daerah perkotaan ya. Mungkin ya tadi sebaliknya, karena akses untuk mendapatkan makanan-makanan yang
lezat-lezat itu tadi. Sangat mudah ya. Fast food gitu kan dan lain-lain ya. Di samping pola hidup, lifestyle-nya orang-orang perkotaan itu biasanya serba praktis, kurang aktivitas, kurang gerak. Di mana-mana udah bisa pakai remote gitu. Iya, Seperti baik. itu sih. Berarti ada tugas penting juga dari Persagi yang mungkin bisa nantinya akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah begitu ya, daerah-daerah mana saja yang perlu penanganan khusus, khususnya untuk mengedukasi kepada masyarakat akan pentingnya gizi ini. Dan apalagi di Kalimantan Utara juga masih terdapat beberapa komunitas ada terpencil begitu ya. Iya, betul. Sejauh ini sudah seperti apa Persagi menjangkau mereka begitu? Ya, tadi seperti saya sampaikan, teman-teman kami itu tersebar di semua, Mbak, di pelosok-pelosok sampai di puskesmas-puskesmas yang terjauh pun ada gitu kan. Sekarang udah ada ahli gizi, baik yang statusnya PNS maupun statusnya PTT. Jadi mereka memang sudah berkiprah, tapi biasanya tidak bekerja sendiri karena kita dalam satu tim gitu ya. Di situ ada perawatnya, ada bidannya, ada dokternya. Jadi langsung turun ke lapangan memberikan layanan-layanan ya. Baik. Jadi untuk di peringatan Hari Gizi Nasional ini apa yang akan dilakukan gitu di tahun 2022 oleh Persagi, baik itu untuk memperingati atau mungkin program kerja selama setahun ini? Sebenarnya banyak yang ingin kami laksanakan ya, cuman karena kondisi pandemi sehingga kita pilah-pilah lagi nih mana yang memungkinkan. Kalau aksi mengumpulkan massa secara besar-besaran tentunya tidak diperbolehkan ya. Jadi kami masih membatasi lebih banyak pada kegiatan edukasi melalui media. Kemudian nanti tetap ada seminar, tapi dalam peserta terbatas. Nanti di hari Kamis 3 hari mendatang kami akan mengadakan seminar gizi terkait stunting dan obesitas. Kami akan mengundang nanti ada dari remaja, perwakilan remaja, anak sekolah, mahasiswa, kemudian dari organisasi, dari lintas sektor terkait gitu. Yang lain-lainnya teman-teman bergerak di masing-masing cabang. Ya. Ada yang kegiatan pemberian bantuan, kemudian penyuluhan, kemudian kegiatan lomba-lomba dan lain-lain. Jadi tersebar semuanya. Tersebar, dan untuk tahun ini masih sama dengan yang tahun kemarin karena masih di dalam suasana pandemi, jadi betul. Tidak bisa selebrasi dengan begitu besarnya, padahal banyak kegiatan yang mau dilakukan dalam rangka edukasi begitu ya, Mas Agus ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Agus Wandi, Ketua DPD Persagi untuk wilayah Kalimantan Utara. Semoga masyarakat kita lebih mengenal lagi, lebih tahu lagi bagaimana pentingnya menjaga nilai gizi dari apa yang dikonsumsi sehari-hari begitu, agar stunting dan obesitas ini dapat dicegah secara bersama-sama. Dan demikian pemirsa Dialog Kaltara Bicara untuk hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Yudi Rahma, sampai jumpa.